Bismillahirrahmanirrahim. Baik, suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'ad ini hendak melakukan perjalanan. Dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, ausini." Wahai Nabi Allah, berikan wasiat kepadaku. Apa wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, sahabat yang paling faham dengan halal dan haram? Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "U'budillah wa la tusyrik bihi syai'an." Subhanallah. Wasiatnya tauhid. Beribadalah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Ustadz kalau ngasih nasihat, Ustadz tolong kasih wasiat Ustadz. Antum bertauhidlah. Jangan melakukan kesyirikan. Ya udah ngerti kalau itu Ustadz. Kita meremehkan wasiat ini, jemaah. Padahal inilah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah. Nah, setelah itu Mu'ad mengatakan, "Ya Nabi Allah, zidni." Wahai Nabi Allah, tambahkan buat aku wasiat. Minta tambahan. Qala idza asa'ta fa ahsin. Kalau engkau melakukan kesalahan, maka tebuslah dengan berbuat baik. Semua berbuat salah, jemaah. Ana antum sudah menjadi kodrat manusia melakukan kesalahan. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'ad, kalau engkau melakukan kesalahan, tebus dengan berbuat kebaikan. Jangan terus kesalahan nanti jangan. Karena banyak di antara kita yang suka menunda-nunda tobat. Taib. Kemudian Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, zidni." Tambahkan buat aku wahai Rasulullah, istaqim. Engkau istiqomahlah atas tauhid, atas wasiat yang tadi, laksanakan dengan baik. Wal yahsun khuluquka. Dan hendaklah akhlakmu jadi baik. Setelah bicara akidah, bicara bagaimana menghadapi kondisi diri yang selalu berbuat dosa, lalu Nabi berpesan kepada Mu'ad, istaqim, istiqomahlah engkau dan hendaknya akhlakmu baik. Jadi kita yang belum baik akhlaknya, yang merasa sudah baik akidahnya, hendaklah memperbaiki akhlaknya. Karena akhlak ini bisa dirubah, jemaah, bisa dirubah. Salah satunya tadi dengan bicara keimanan. Yang kedua, cara kedua memperbaiki karakter kita, yaitu beribadah kepada Allah. Antum kalau ngelihat, kita tahu setiap Allah mengatakan amanu, pasti Allah mengatakan wa amilus solihat, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan amal soleh ini termasuk iman. Apa aja yang perlu kita amalkan? Semua yang wajib-wajib itu kalau dikerjakan dengan benar akan membuahkan hasil yang baik. Akhlak antum akan jadi mulia. Kembali lagi, kalau sholatnya baik, kemudian akhlaknya buruk, berarti ada masalah di mana? Di sholatnya, di imannya. Masya Allah banyak sodakoh, tapi kok akhlaknya buruk, Ustaz ya? Berarti ada masalah di sodakohnya tadi. Sekali lagi, tolong jangan menjadi hakim menilai orang lain. Kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Kalau bicara sholat, apa kata Allah tentang sholat ini? Wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah mengatakan dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah
dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau antum benar sholatnya, insya Allah yang lainnya benar jemaah. Masya Allah. Anda lihat sebagian sudah mulai tidur jemaah. Insya Allah. Lanjut apa? Mau tidur antum? Ingat, ada larangan tidur sebelum Isya. Ada larangan tidur sebelum Isya jemaah. Maka jangan tidur dulu, nanti habis Isya tidur. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang yang sholat masuk neraka. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka buat orang yang sholat nih, sholat celaka. Jadi kalau ada omongan yang masih sering kita dengar, dia mengatakan udahlah nggak usah bicara sholatnya bener apa nggak bener, yang salah itu yang nggak sholat. Iya, yang nggak sholat salah, tapi kita yang sholat pun perlu memperbaiki sholat kita, karena ada orang sholat masuk neraka. Siapa mereka? Akidahnya nggak bener. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Subhanallah. Nih, orang yang sholat tapi celaka punya 3 sifatnya. Yang pertama, lalai dengan sholatnya, saenake dhewe. Dia mau sholat, azan di masjid nggak digubris, telat waktunya, baca cepet-cepet, rukuknya juga cepet-cepet. Yang kedua, riya. Secara amalan sudah meremehkan amalan dia, secara hati dia bukan buat Allah sholatnya, riya. Yang ketiga, nih akhlaknya sama manusia, wa yamna'unal ma'un. Dan orang ini melarang ya orang lain untuk mengambil manfaat dari dirinya. Kalau mau mencontohkan, tetangga mau pinjem panci, oh enggak bisa. Tetangga mau pinjem selang, kita tuh harus peduli sama tetangga kita jemaah. Kalau enggak, antum masuk ayat ini. Kalau antum sholatnya baik tapi antum tidak care sama tetangga, subhanallah. Ana punya teman di Medina, masya Allah alaih. Dia itu beli panci besar. Dia beli panci besar. Kita sampai bingung, antum itu anaknya nggak banyak, buat apa antum beli panci besar banget gitu? Iya, mungkin tetangga punya acara, jadi bisa dipinjamkan ke tetangga. Dari awal beli bukan buat dirinya, tapi dia berpikir buat tetangganya. Antum punya mobil, tetangga sakit mau ke dokter, datang ke rumah antum. Assalamualaikum, Mas, boleh minta tolong diantar istri sakit? Oh iya, pakai Grab aja. Ada orang seperti itu. Ada orang yang pelit sama mobilnya. Baik, kita azan dulu. Nah, fadhal. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, itu salat jemaah. Salat ini kalau dilakukan dengan benar, maka otomatis akhlak kita akan berubah. Yang kedua, zakat. Zakat itu bukan pajak yang dipaksa seorang muslim untuk mengeluarkannya, tidak. Kita tahu zakat ini diwajibkan atas orang-orang kaya yang memiliki harta yang mengendap selama 1 tahun yang sampai ke nisabnya. Apa tujuannya? Subhanallah. Biasanya orang kalau punya harta lebih itu ada masalah di hatinya. Nggak semuanya tentunya. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar akan melakukan perbuatan melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa memiliki dan merasa tidak perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup. Merasa kaya.
Makanya ketika disyariatkan zakat, apa kata Allah Jalla Jalaluh, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengambil dari harta mereka zakat. Sadaqatan, tujuannya apa? Yang membersihkan mereka, menyucikan hati mereka dengan sedekah itu, dengan zakat. Jadi di antara tujuan disyariatkan zakat itu untuk memperbaiki karakter kita. Manusia itu cinta sama harta. Dan antum bisa lihatlah kondisi kita, nggak usah orang lain. Kita kalau lagi susah dekat sama Allah. Maka ini yang dekat-dekat soft pertama ini mungkin lagi susah ini jemaah. Allahu a'lam. Tapi kalau yang senang di pintu ya, yang di mana? Yang di tembok santai gitu kan. Artinya anak nggak suudzon jemaah. Artinya kita biasanya kalau lagi susah, masya Allah getol mau ibadah, dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kesulitan itu diangkat, kemudahan itu datang, rizki dibukakan, terkadang kita mulai lupa. Awalnya soft pertama di masjid, ketika awal masya Allah, sebelum adzan ada di masjid, kita lihat ya Allah, anak kok bisa seperti ini ya. Tapi ketika rizkinya diperluas jadi soft kedua. Ketika usahanya semakin maju jadi imam. Tapi buat orang-orang yang masbuk, jadi imam bisa. Ini masalah. Makanya tadi harta ini ketika kita memilikinya, ada keterikatan hati kita dengan harta, maka disyariatkan zakat, diperintahkan kita untuk sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan. Kalau antum beriman tadi akidahnya benar, antum keluarkan zakat, antum keluarkan sedekah, antum bantu fakir miskin, karena antum yakin ini fulus dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini milik Allah Subhanahu Wa Taala jemaah. Maka coba antum pikir dengan benar. Kalau ada orang kasih duit antum 10 juta. Nih. Nah, antum anak kasih duit 10 juta. Terus anak katakan kepada antum, tolong bagikan. Antum bagikan enggak? Dibagikan. Karena dia tahu bukan fulusnya dia. Fulusnya anak. Sedangkan Allah ketika memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, untuk bersedekah, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong, bukan Allah nggak bilang tolong, tapi Allah perintahkan, berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Itu dari aku, kata Allah Jalla Jalaluh. Terus kenapa orang berat untuk bersedekah? Padahal nih uang milik siapa? Milik Allah Jalla Jalaluh. Yang ngasih Allah. Lalu Allah masih berusaha untuk merayu manusia dengan mengatakan kalian sedekah aku ganti. Karena manusia pelit ya mah. Terus sedekah ganti masih berat kata Allah, utang sudah. Akadnya sama manusia hutang. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan. Kalau kalian ngutangin Allah. Orang kalau sedekah sama ngutangin lebih mudah mana? Ngutangin karena balik. Balik kalau sedekah aduh hilang astagfirullah. Tapi kalau ngutangin dia merasa enggak balik insyaallah, apalagi tahu yang berhutang orang amanah. Nih Allah sampai mengatakan in tuqridullah. Di ayat lain man dalladzi yuqridullah, siapa yang mau ngutangin Allah fayudha'ifa lahu. Lalu Allah melipat gandakan buat dia. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Kemudian Allah melipat gandakan buat dia. Kalau di dunia utang yang berlipat ganda namanya riba. Tapi sama Allah, Allah akan kasih ganti. Antum keluarkan enggak jemaah? Males gitu. Ada kota amal enggak di sini? Enggak ada. Oh ada. Kok belum lewat? Oh enggak berjalan kota amalnya.
Masya Allah, antum datang ke sana jamaah. Orang lewat aja nggak ngasih, gimana di sana sendirian jamaah? Manusia itu yang lewat di depannya kadang-kala nggak ngasih. Makanya kadang-kala perlu dipaksa orang itu, perlu dijalankan, ayo jalan. Dia jalan itu ngelihat ngasih enggak. Kadang-kala lewat langsung dia lewatkan, enggak lah, anak takut riak nanti. Masya Allah. Dia bicara iman, dia mau takut riak. Nih, zakat disyariatkan untuk menyucikan jiwa kita, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Baik, kemudian puasa kita lihat. Allah mensyariatkan puasa. Antum seharusnya orang yang banyak puasa sunnah ada perubahan di akhlak dia. Puasa ini bukan untuk menghalangi antum dari makan dan minum. Tapi puasa ini adalah langkah untuk mengajarkan kepada antum bagaimana mengontrol jiwa dan nafsu antum. Oleh karena itu Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini bukan untuk membebani kalian. Jadi puasa itu langkah bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengontrol jiwa kita. Bayangkan orang yang puasa, istrinya sendiri tidak dia sentuh. Kenapa? Dia sedang puasa. Ada makanan, Masya Allah. Dia lewat di jalan mencium aroma yang enak sekali, dia tahan, aku sedang puasa. Kalau yang halal bisa dia tinggalkan, maka sebenarnya yang haram akan lebih mudah untuk dia tinggalkan. Istrinya halal dia tinggalkan, mungkinkah dia akan berzina jamaah? Di sini latihan seorang mengontrol nafsunya untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, kata-kata yang buruk, perbuatan-perbuatan bodoh dia tidak meninggalkannya, maka Allah enggak butuh sama dia meninggalkan makan dan minum. Kenapa engkau tinggalkan makan dan minum yang halal, sedangkan perbuatan-perbuatan nista, ucapan-ucapan kotor tetap engkau katakan? Maka orang yang puasa insya Allah ingat, aku ini sedang melatih diriku melaksanakan perintah Allah supaya aku jadi lebih baik. Haji, orang yang berangkat haji ini, banyak jemaah pulang haji. Kita selalu berpandangan orang yang pulang haji itu lebih baik daripada yang tidak berhaji. Betul, seharusnya seperti itu. Bagaimana nih orang meninggalkan keluarganya selama 40 hari jemaah, meninggalkan kantornya, meninggalkan usahanya. Ngapain antum jauh-jauh ke sana? Iman, akidah yang mengantarkan dia ke sana. Ketika pulang dari sana, jemaah haji itu lebih baik dari sebelumnya kalau mabrur hajinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan haji itu di bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang berangkat haji, yang sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, udah pakai ihramnya, udah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, kata Allah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafath, jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang nista, jangan melakukan kefasikan, jangan berdebat, berbantah-bantahan. Bayangkan, karena haji ini mengandung pembelajaran buat manusia untuk berakhlak mulia. Awalnya tetap iman, akidah tetap jamaah.
Oleh karena itu ada orang pulang haji nggak diterima hajinya. Apa penyebabnya? Akidahnya nggak benar, ria berangkat haji. Kenapa mas kok berangkat haji? Ya itu nggak enak saya mas. Kata orang kampung ini paling kaya nggak berangkat haji, ya terpaksa lah berangkat haji saya. Oh terpaksa berangkat haji. Ada yang seperti itu jemaah. Kadang-kala di kampung kelihatan, nih orang paling mampu di kampung nggak berangkat haji. Yang di bawah dia kemampuannya berangkat haji. Akhirnya dia jadi omongannya orang di kampung. Karena jadi omongan orang terpaksa berangkat haji. Ana mendapatin orang-orang yang berangkat haji karena mau nyalek. Ketemu ana sama mereka. Ustaz doakan Ustaz ya, saya insya Allah pulang haji ini. Oh Masya Allah. Supaya nyalek itu, ada yang mau jadi gubernur, yang jadi bupati, anda jumpa dengan orang seperti itu. Mudah-mudahan niatnya ikhlas ya. Tapi dia memang kalau mau nyalek itu atau mau nyalon jadi gubernur, kalau nggak ada hanya nggak enak. Antum maka lihat. Orang mesti bulan. Dan sekarang ini lagi rame pencalonan bukan kepala desa. Ya Allah, pilih saya sampai ada teman ngomong, Ustaz ini maling loh, Ustaz. Nyalon presiden. Itu polisi yang ngomong jemaah. Tahu sebagian itu memang ya mau gimana Ustaz? Karena sistemnya yang paling banyak suaranya menang. Bukan yang paling baik. Apakah yang paling baik yang menang? Bukan. Maka di desa itu kadangkala preman sama preman bertarung jemaah. Jadi bukan orang soleh sama orang soleh. Soalnya kalau orang soleh ngalah, ya sudah sampean aja yang jadi, sudah seperti itu. Sampai seperti yang terjadi jemaah. Maka tadi ibadah haji ini seharusnya lillahi ta'ala. Dan engkau kalau pulang haji harus berubah karakter dan sifat. Tapi kalau nggak berubah karakternya, apa kata orang kampung? Aduh, udah ono guna nih haji. Sampai seperti itu jemaah. Ya itu manusia berkata seperti itu. Tapi yang ketiga, cara mendapatkan akhlak yang mulia adalah dengan latihan. Harus dilatih. Karena akhlak ini ada yang bawaan lahir, ada yang diusahakan. Antum pernah lihat ada orang lahir kurus memang jamaah. Kurus, perawakannya, tulangnya kecil ya. Subhanallah. Setelah 5 tahun antum berpisah sama dia, teman SMA dulu, 5 tahun antum lihat, ya Allah, badannya kekar ya. Loh kok iso antum kayak gitu? Itu dia. Latihan. Begitu pula akhlak. Kalau antum yang terbiasa marah-marah, yang terbiasa ngomong kotor umpamanya, ana nggak tahu Ustaz. Kalau marah tahu-tahu kebun binatang keluar Ustaz. Oh, itu hatinya isinya kebun binatang jemaah. Kullu ina'in bima fihi yanduh. Semua ceret itu akan mengeluarkan isinya. Nggak mungkin ceret isinya jus keluarnya kopi gitu. Loh kok isu keluar kopi? Nggak mungkin. Itu sesuai dengan isinya. Makanya tadi kalau ada orang yang merasa anak memang ada yang tabiatnya kasar, suka marah dari kecil Ustaz. Anak lahir di keluarga memang yang keras. Sering ada perempuan yang curhat mengatakan Ustaz memang suami anak keluarganya keras Ustaz. Dia pun seperti itu. Bisa diperbaiki enggak? Bisa diperbaiki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan dipelajarin. Dan sifat sabar itu dengan dilatih, menyabar-nyabarkan diri. Antum mau marah jadi ingat, ya Allah. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Dilatih. Ada yang biasa ngomong kotor diganti. Dia mulai ucapkan umpamanya Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah yahdik. Pokoknya marah, Allah yahdik. Kalau enggak, Allahu Akbar. Apa aja. Dilatih lama kelamaan yang biasanya keluar kebun binatang berubah jemaah. Yang keluar itu asmaullah. Kalimat-kalimat yang indah dengan dilatih. Orang yang marah dalam kondisi berdiri hendaklah duduk. Ini sedang latihan.
Kalau antum enggak Ustaz, ana memang sifatnya seperti ini, ya diperbaiki. Karena penghuni surga itu sifatnya penyabar mereka, menahan emosi mereka. Jadi kalau antum sudah tahu, alhamdulillah jemaah. Ini satu poin baik. Ketika orang tahu dia punya akhlak buruk, insya Allah itu poin untuk berubah. Tapi kalau dia merasa baik, selesai sudah. Gimana antum akan memperbaiki orang itu? Kita pun seperti itu. Kalau kita merasa sudah baik, ya Allah jemaah. Kadangkala orang itu merasa sudah baik. Betul. Dan dia beranggapan dia mungkin orang paling baik di keluarganya, di kampung. Maka berusaha untuk mengetahui aib di diri kita, kemudian dilatih. Kata Nabi SAW, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, ya, dia nggak minta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. "Wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang hidupnya berusaha merasa cukup, maka Allah akan cukupin dia. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan bikin dia penyabar. Antum tahu Nabi Musa alaihissalam berapa tahun di istana Fir'aun? Kita tahulah bagaimana hidup di istana bersama Fir'aun. Nabi Musa melihat bagaimana Fir'aun membunuh itu anak-anak dari Bani Israel. Bagaimana bengisnya Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah umur 30 tahun beliau keluar dari Mesir. Kemana beliau? Menggembala kambing selama 10 tahun. Itu termasuk latihan untuk menjadi penyabar. Maka kalau ada teman-teman yang mungkin ya suka marah-marah, suruh gembala kambing. Nah, jemaah, itu latihan. Ada profesi-profesi yang membantu kita untuk berubah akhlaknya. Seperti profesi apa? Ada yang jadi buruk akhlaknya ya. Tukang mancing itu, orang yang mancing ikan itu penyabar apa enggak jemaah? Ana lihat wallahu a'lam jemaah ya. Mau dibilang penyabar, kadang-kala kalau ada yang rame-rame ngelempar batu, marah-marah dia jemaah. Iya, jadi latihan sabarnya itu enggak kayaknya jemaah. Sabar nunggu ikan iya, tapi sabar sama orang lain enggak. Allahu a'lam ya. Tapi memang antum carilah. Ketika antum melihat anak punya sifat yang buruk, cari profesi yang membantu antum untuk jadi penyabar. Baik. Supir angkot itu penyabar apa enggak? Karena ada teman, masya Allah, dia cerita, Ustaz, anak punya sahib Ustaz, dulu di kampung, masya Allah Ustaz, orangnya baik Ustaz. Sejak nyupir angkot, ya Allah Ustaz, kebut-kebutan, ya rebutan apa? Penumpang Ustaz. Berubah akhlaknya Ustaz. Iya. Kadangkala kondisi itu merubah akhlak antum. Kenapa disyariatkan hijrah? Ketika antum hidup di lingkungan tadi keluarga yang keras, antum akan tumbuh jadi keras sama seperti mereka. Tapi ketika antum dikeluarkan dari tempat itu, perlahan-lahan akan berubah. Orang yang bakhil, latihan supaya tidak bakhil. Wallahi anak pelit, anak tahu. Bagaimana latihan? Tiap hari antum ke masjid bawa duit 2.000. Tiap hari sudah. Latihan, masuk masjid taruh 2.000. Setelah 1 bulan antum kalau nggak bawa duit, gimana perasaannya? Ya Allah, lupa nggak bawa duit. Mulai sifat itu berkurang. Setelah 2.000 ganti 5.000, ganti 10.000. Ketika antum terbiasa ngasih 10.000, lalu antum mau ngasih 2.000 nggak enak. Ya Allah, masa 2.000? Mulai antum terlatih. Maka bismillah, antum latihan. Ketika ada kotak amal, bismillah, masukkan sudah berapa. Kadangkala orang memang awalnya selalu yang dikeluarkan berapa? 2.000. Selalu 2.000. Kalau nggak ada 2.000 nggak sedekah. Dia, oh nggak ada uang kecil. Masih belum terlatih dia jemaah. Tapi nanti kalau antum biasa ngasih 100.000 jemaah. Ada teman di Bogor yang dia cerita,
Ustaz, kita ada gerakan sodakoh 2000 tiap subuh, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Isinya, Ustaz, tiap hari kita dapat di komplek itu lebih dari 1,5 juta, Ustaz. Padahal yang sholat nggak banyak, Ustaz. Awalnya 2000, lama-kelamaan isinya 10.000, isinya 100.000. Itu butuh proses. Antum pun harus membiasakan diri. Yang muda-muda nih, jangan nunggu punya usaha sendiri baru sodakoh. Antum kan hidup dari kiriman orang tua sekarang. Maka berusaha setiap kiriman orang tua itu antum sudah sisihkan. Dapat kiriman umpamanya 300.000. 300.000 ana uang saku sehari 10.000. Terus gimana caranya? Anak kayaknya mau puasa Senin Kemis. Jadi anak bisa sodakoh berapa? Antum sudah atur jamaah. Lama kelamaan wallahi jamaah. Antum lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Anaknya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Anaknya Abu Bakar. Bapaknya orang yang dermawan. Kemudian dia menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nas. Manusia yang paling dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Aisyah? Wallahi pernah datang uang kepada dia kira-kira 80.000 dirham. 80.000 dirham jamaah berapa? Kali 1 juta. Bukan kali 1 juta. 10 dirham itu 1 ekor kambing dulu. 1 juta. Berarti kita kira-kira 8 miliar jemaah. Betul? 80 miliar. 80.000 dirham jadi 8.000, iya 8.000 juta kira-kira. 8 miliar. Iya 8.000 juta, 8 miliar. Untung sama. Itu dibagikan sama Aisyah. Sampai pernah Aisyah jual rumahnya, hasilnya itu dibagikan sama Aisyah. Sampai keponakannya marah. Abdullah bin Zubair itu sampai marah. Karena dia melihat kok seperti ini bibinya. Dia ingin menghajar Aisyah. Artinya supaya Aisyah tidak bertindak semena-mena dengan hartanya. Itu Aisyah marah. Bahkan pernah bersumpah tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair, keponakannya sendiri. Jadi ketika ada harta Aisyah itu dibagi langsung jamaah. Seperti itu mereka jamaah. Kenapa? Latihan, lingkungan yang membentuknya. Maka kita pun perlu menciptakan lingkungan seperti itu. Ada anak-anak yang Masya Allah dari lahir memang baik. Antum bisa melihat anak umur 5 tahun Masya Allah bikin repot orang tuanya. Ketika ada kue dia bawa keluar, dibagikan ke sahib-sahibnya. Orang tua, ya Allah itu buat tamu, kata dia. Ketawa anaknya. Ternyata ibunya bakhil, anaknya dermawan jamaah. Ini ikut gen yang mana wallahu a'lam. Ada yang seperti itu jamaah. Tapi ada yang memang bakhil anak itu, sejak kecil bakhil, ya orang tua. Jangan sampai besar dia bakhil. Ajarin dia berbagi. Biasanya dia dengan miliknya bakhil. Sekarang diajarin bagaimana anak ini merasakan indahnya berbagi. Dia mamanya kita kasih duit 10.000. Dia mengatakan ini punyaku, kata dia. Dia beli sesuatu, dia beli permen umpamanya atau beli es krim, oh ini punyaku. Iya, sudah, kasih duit 10.000. Katakan kepada dia ini 10.000 buat kamu, ini 10.000 kamu belikan sesuatu bagi-bagi ke temanmu. Dia lakukan enggak? Dia lakukan. Karena dia merasa yang hilang bukan duitnya dia, duitnya ibunya. Iya, dia bagi. Lama-kelamaan akan tumbuh di diri dia, kok enak berbagi. Dia akan bertanya, ibu nggak mau bagi-bagi sama tetangga. Subhanallah, karena kita membiasakan. Maka tolong ada usaha membiasakan diri kita supaya jadi lebih baik. Tapi yang kelima adalah ilmu. Kalau bicara ilmu ini seharusnya membuat antum jadi lebih baik. Kenapa? Karena orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Ibunda Sufyan ats-Tsauri
Ketika dia memerintahkan anaknya untuk ngaji, untuk belajar hadis, dikasih duit 10 dirham. Katakan kepada anaknya, dia katakan kepada anaknya, nak, belajar 10 hadis. Setelah engkau dapat 10 hadis, lihat. Kalau akhlakmu berubah, perilakumu jadi lebih baik, maka lanjutkan belajar ilmu hadis. Kalau enggak, berhenti, nak. Ibu takut itu jadi petaka buat kamu. Maka ini anak-anak kita yang sudah ngaji, udah paham. Kalau tidak ada perubahan di diri kita, jangan-jangan ilmu itu bukan memberikan syafaat kepada kita, tapi ilmu itu malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nanti pertanyaan pada hari kiamat bukan ditanya berapa hadis yang kamu hafal, berapa ayat yang kamu hafal, akan ditanya an ilmihi madza amila bihi. Akan ditanya tentang ilmunya dipakai buat apa. Itu yang akan ditanya. Jadi ketika ilmu tidak memberikan perubahan di diri kita, bisa jadi kita salah niat datang ke tempat kajian buat apa. Antum mau keluar dari kajian ngelihat sampah berserakan, antum biarkan. Terus antum datang kajian buat apa gitu. Kok ternyata tidak berubah. Di tempat parkir rebutan mau keluar duluan. Masih ada yang seperti itu? Subhanallah. Seharusnya setelah kajian ada orang mau keluar dulu, fadl antum. Fadl antum, akhirnya fadlan. Itu berarti berhasil jamaah. Karena dia saling isar, saling mendahulukan orang lain gitu loh. Tapi jangan sampai karena fadlan yang lain nggak bisa keluar juga cuma karena ini. Nah, artinya tadi, tolong ilmu ini membuahkan hasil tadi, jadi akhlak antum lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah doa. Ini jalan paling pintas untuk merubah akhlak kita. Siapa yang hafal doa, minta kepada Allah untuk diperbaiki akhlak. Dulu doa yang diajarkan kalau bercermin. Nah, apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, nanti ambil hadiahnya dari imam ya. Cari imamnya. Imamnya siap-siap. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan rupaku, tolong indahkan perilakuku. Baik, doa lain yang dibaca Nabi SAW. Masya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang paling mulia. Nggak ada yang bisa menunjukin ke sana kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tiada yang bisa memalingkan kecuali engkau ya Allah. Kita pernah nggak minta kayak gitu, John? Kita ini kalau nggak pernah mempelajari doa-doa Nabi SAW, doa kita tidak akan keluar dari urusan rumah, urusan rizki, urusan kesehatan, urusan kesuksesan. Itu aja yang diminta. Bapak-bapak doa, ya Allah, minta rizki ya Allah. Apa rizki kalau bapak-bapak sudah punya istri satu? Rizki Allah, akhlaknya mintalah akhlaknya diperbaiki. Maka jamaah, cari waktu-waktu mustajab untuk berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalal. Dan kembali kepada awal pembahasan kita, bahwasanya iman dan akhlak itu tidak dipisahkan. Itu sebuah kesatuan. Yang dibedakan hanya tingkatannya. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, dan sifat malu itu termasuk dari keimanan.